Jadi kalau kita lihat paparan tadi, masalah utamanya itu penyebabnya adalah ekonomi dan bisnis, benturan kepentingan, lalu orang mencari backing-backingan di atas. Sebenarnya kalau kita seumpama kita sempat meneliti, yang pembela HAM dilindungi oleh negara itu juga banyak, gitu. Ini tadi kan laporan yang tidak dilindungi negara, ya. Misalnya, saya ingin katakan itu kan tergantung pada pimpinannya. Pada umumnya pelanggaran yang menghajar para pembela HAM itu karena dia pimpinannya itu membackingi orang yang melakukan pelanggaran itu karena kepentingan bisnis, kepentingan uang, korupsi terutama, itu di-backingi dari atas. Karena kalau di atas mengarahkan sesuatu dengan baik, itu di bawah juga tidak terjadi. Saya bisa contohkan 5 contoh ya. Misalnya siapa yang membela Saiful Huda? Itu kan para pengacara, pembela HAM. Saiful Huda itu adalah orang yang dipenjarakan karena dia mengkritik dekannya. Dipenjarakan. Pembela datang ke kita, ya kita lindungi pembelanya dan dianya dibebaskan dari pengadilan. Sehari sebelum inkrahnya itu selesai bahwa dia dihukum, 2 hari sebelum itu diberi amnesti. Artinya yang perlindungan juga banyak gitu ya. Pendeta Paskalis yang diintimidasi sedemikian rupa karena membela perdagangan orang, ya kita lindungi. Sudah tersangka dia kayak bebas juga gitu, bisa gitu. Kemudian Nur Hayati di Garut bebas. Kemudian ada wartawan asing yang dicabut paspornya karena memberi pembelaan lingkungan. Aktivis pembela HAM datang ke kantor saya, ya langsung dibebaskan juga. Itu artinya kalau kita melihat itu ada juga pembelaan yang dilakukan oleh negara terhadap pembela HAM itu ada. Tetapi kalau melihat yang banyak terjadi itu yang lebih besar sebenarnya kalau dikualifikasi maupun dikuantifikasi, saya kira lebih besar seperti tadi ditemukan itu. Maksud saya ingin mengatakan sebenarnya ada harapan, ya, ada peluang bagi kita untuk memperbaiki bagaimana sebenarnya pemerintah itu menentukan pimpinan-pimpinan yang berani untuk mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah secara cepat, gitu ya, agar para pembela HAM itu bisa mendapat perlindungan juga dari negara. Saya paham tadi dari testimoni itu adalah orang-orang yang menjadi korban dari kebrutalan aparat yang itu karena sebenarnya atasannya saja menurut saya. Tapi tinggal siapa yang di atasnya tuh yang ini, siapa yang harus menangani, siapa yang harus turun di situ. Selain itu juga saya ingin memberi pembanding aja, bukan melemahkan ini. Ada juga sebenarnya kalau tadi kan pemerintah atau aparat itu menggebuk pembela HAM, tapi juga ada rakyat yang merampas hak negara lalu di backup juga oleh oknum-oknum di pemerintah. Saya beri contoh di Medan, Sumatera Utara, ada ratusan hektar tanah milik BUMN, milik PTP udah puluhan tahun. Tiba-tiba ada orang merekayasa itu dari oknum pejabat, disuruh menggugat pemerintah, rakyat itu suruh mengaku bahwa itu tanah kakek saya, ini saya, menang di pengadilan, dan pengadilan ditekan agar mengeksekusi itu. Jadi bukan hanya ini ya, rakyat pun juga sering menjadi pelanggar hak-hak negara. Itu banyak kasus yang masuk ke saya. Sehingga kalau kita mau menangani juga harus komprehensif juga, ya. Bukan hanya pembela HAM yang digebukin, tetapi juga rakyatnya juga melakukan hal seperti itu, ya. Sehingga ya memang tadi undang-undang tadi kan fasilitas undang-undang perlindungan bagi pembela HAM supaya disegerakan, revisinya katanya mau ada itu.
Saya kira kalau itu sudah masuk ke Kemenkumham, saya kira perlu dijadikan prioritas utama pada tahun pertama pemerintahan baru nanti, bahwa ini sudah lama untuk kebaikan HAM, karena pada dasarnya juga aparat itu dihadapkan pada dilema. Yang di bawah itu takut kok kepada atasan, kalau atasan sudah kamu gerak ke sana ikut ya, meskipun tahu ini salah ikut, karena menyangkut nasib dia juga. Oleh sebab itu penentu kebijakan dan pengendalinya ini di tingkat atas itu menurut saya menjadi salah satu kunci penting. Tentu hal-hal lain tadi yang disampaikan, oke. Saya kira itu